unit rumah susun, 2.000 pembinaan mereka. Ditjen Bina Marga dianggarkan sebesar pembangunan jalan. Kedua, fasilitas flyover atau underpass atau terowongan. Kelima, peningkatan kapasitas reservoir. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak anggota Komisi 2 DPD RI yang saya hormati, saya banggakan, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran, Ibu Dirjen, Bapak-bapak Dirjen yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih atas apa yang telah dipresentasikan tadi, yang tentu menyeluruh dan bermanfaat bagi kami sebagai wakil daerah. Berikut dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Menteri. Tolong disampaikan Pak, karena beliau telah berkenan untuk membantu pembangunan rumah susun mahasiswa yang ada di Kota Palangkaraya. Dan jujur saya katakan bahwa ini amat sangat membantu, terutama bagi saudara-saudara kita yang berada di desa-desa, karena mereka betul-betul terkendala terkait dengan masalah perumahan ini. Tapi dengan adanya rumah susun mahasiswa ini tentu akan bermanfaat. Jadi sekali lagi sampaikan terima kasih saya Pak Sekjen, dan salam hormat serta salam sehat untuk beliau. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah selesai, dan pelaksananya itu adalah PT Metro Kreasi Indo Teknik. Dan sekarang sudah persiapan, dan file slide-nya semuanya sudah siap semua, jadi tinggal pematangan lebih lanjut. Berikut saya ingin masuk ke sumber daya air ini. Pak Jarod hadir ya? Di Bali. Oh ya, sampaikan salam saya Pak. Dulu beliau adalah dari Kalimantan Tengah, jadi saya surprise sekali dengan keberadaan beliau sebagai dirjen, luar biasa, dan memang dari dulu menguasai masalah sumber daya air ini. Berkenaan dengan masalah food estate Pak, jadi kalau saya melihat perkembangan yang terkait dengan masalah irigasi di food estate yang 2 kabupaten, terlihat belum ada suatu koordinasi yang jelas berkenaan dengan masalah yang menyangkut irigasi primer, sekunder, tersier, dan kuarter Pak. Sepengetahuan saya, mudah-mudahan ini dulu sudah mudahan ini berubah. Kalau dia sampai dengan 1000 hektar, itu adalah kewenangan dari kabupaten. Kalau itu dulu, dan kemudian sampai dengan 3000 itu kewenangan provinsi, tapi 3000 ke atas itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, kalau melihat pada kategori primer, kuarter, tersier, ini sampai ke tingkat yang paling bawah ini, maka terlihat bahwa belum ada suatu pola koordinasi di dalam rangka untuk mengefisienkan dan kemudian mendaya gunakannya. Karena kalau dia hanya merubah sekunder atau dia hanya memperbaiki tersier, tetapi primernya tidak diperbaiki, ya nggak ada gunanya. Itu satu. Dan kemudian juga masalah leveling tanahnya harus diperlihatkan betul, mungkin Pak Sekjen, tapi nanti kita diskusi dengan Pak Dirjen, agar dilihat betul apakah ini daerah rendah ataukah daerah tinggi. Walaupun kita memperbaiki di daerah yang rendah, tapi kalau daerah tingginya tidak mengalir air, dan ini juga cukup sulit. Dan saya yakin Pak Menteri tahu persis ini daerah 2 kabupaten ini adalah daerah yang merupakan lahan gambut. Jadi 1,4 juta hektar dulu Pak Menteri, saya ingat betul, dulu beliau aktif sebelum beliau sekolah ke Inggris. Jadi tahu persis bagaimana kualitas dari
sawah yang ada di sana. Nah, saya berterima kasih karena infrastruktur jalan industri, kemudian jalan pertanian dibangun oleh teman-teman dari PUPR, Kementerian PUPR. Nah, saya mohon perhatian saja berkenaan dengan masalah irigasi, terutama primer dan sekundernya. Jangan sampai yang diperbaiki tersier dan kuarter, tetapi mengabaikan yang primernya. Dari situ. Dan kemudian yang berikut, Pak, jalan nasional yang ada di Kalimantan Tengah dalam hal ini adalah Trans Kalimantan. Saya senang ada terus pemeliharaan, tapi ada satu kebiasaan yang mohon dikoreksi saya kalau salah, Pak. Perbaikan atau apapun juga dilakukan itu pada akhir-akhir tahun, sehingga bulan yang berakhir dengan berber Oktober, November, Desember itu kan curah hujannya tinggi. Jadi mohon dipercepat saja pelelangannya, dan kemudian diharapkan Juni, Juli itu sudah bekerja, sehingga tidak bekerja pada saat bulan yang berber. Biasanya kalau udah dekat bulan Desember, wah luar biasa itu pekerjaannya. Dan kemudian mengenai masalah, mohon maaf pimpinan agak sedikit panjang sedikit, bahu jalan ini kecenderungan diabaikan. Saya ingat dulu, Pak, lagi zaman Menteri Pak Joko, saya pernah mengusulkan agar bahu jalan itu kiri kanannya 1,5 dan kemudian badan jalannya pun juga diperhatikan. Jadi jangan sampai rata, jangan sampai mengendap airnya. Karena sekarang kalau saya perhatikan, Pak Sekjen, alat kita yang baru itu rata, Pak. Jadi kalau hujan airnya menggenang. Nah, kita tahu persis kalau air menggenang ya udah, kita tinggal tunggu pada suatu saat dia akan crack. Nah itu, dan kemudian berikutnya adalah jembatan. Jembatan yang saya lihat yang diabaikan ini adalah opritnya, Pak. Jadi dari jalan menuju ke jembatannya itu kecenderungannya terlalu tinggi, satu. Dan kemudian yang ini mohon maaf, ini dari Kalsel kalau ada satu jembatan baru itu. Saya belum tahu apakah jembatan ini sudah pernah diteliti lagi nggak ya? Atau seluruh jembatan yang ada di Trans Kalimantan ini. Karena saya melihat antara ada sambungan di tengah itu, sambungan-sambungan. Itu sambungannya itu kan ada kerenggangan yang kita bisa tolerir. Tetapi saya melihat kerenggangannya itu sudah melebihi dari hal yang ditolerir. Berarti ada pergerakan. Nah, apakah jembatan yang Trans Kalimantan ini, termasuk nanti mungkin di Kalimantan Utara, apakah sudah dilakukan penelitian? Sejauh mana pergeserannya ini? Apakah pergeserannya ini dapat dalam batas toleransi kah? Atau pergeserannya ini akan berakibat pada adanya penurunan dari pile slab yang ada di bawahnya. Saya rasa itu pimpinan yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi Pak Sekjen, terima kasih banyak. Salam hormat saya kepada Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Teras. Di pusat untuk yang 3.000 ke atas, yang 1.000 di kabupaten, kemudian 3 sampai dengan 1.000-3.000 provinsi. Tetapi undang-undang sekarang melepas restriksi itu, Pak. Meskipun di Undang-Undang 23 masih mencantumkan. Nah, tetapi ada kesepakatan pada saat menyusun Undang-Undang 17 agar itu ada kekhususan, sehingga kita ke depan di dalam pengaturan turunannya kami sangat mendengar apa yang menjadi concern pemerintah daerah agar kriteria atau batas itu diturunkan, sehingga nanti mungkin yang pusat akan menangin ini sampai 2.000. Mudah-mudahan ini dapat membantu problem-problem yang ada di pemerintah daerah.
Sekarang kami sedang mendapatkan juga arahan bahwa seluruh aktivitas termasuk tersier juga harus dikerjakan oleh PUPR sebagai satu kesatuan sistem irigasi. Tentu ini membutuhkan perubahan peraturan dan sekarang sedang kami jalankan. Mudah-mudahan PU dapat menjalankan ini karena sesungguhnya memang pengalaman PU di proyek-proyek irigasi baru juga menjalankannya sampai dengan tingkat tersier. Untuk jalan secara umum nanti detailnya Pak Dirjen Bina Marga. Pemerintah sudah mengupayakan merespon apa yang menjadi perhatian pemerintah daerah karena memang dari sisi kondisi mungkin sebagaimana juga irigasi tadi, jalan daerah juga menempati posisi mungkin paling rendah dari sisi kualitas. Oleh karena itu kita juga melihat banyak hal yang belum diselesaikan, terutama jalan-jalan daerah yang memiliki fungsi khusus ke pusat-pusat produksi, ke kawasan-kawasan industri, mungkin juga akses ke jalan tol dan lain-lain. Pemerintah sudah ambil kebijakan paling tidak mungkin ini untuk mengeluarkan impres. Sekarang kami sedang detailkan kebijakannya. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa, draftnya sudah ada impres dan Pak Dirjen sedang menyiapkan segala sesuatunya agar ini bisa dijalankan tepat. Tentu pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa pimpinan dan anggota sekalian akan menjadi perhatian kami untuk menjalankan rencana impres. Sekarang sedang dibahas naskahnya bersama-sama dengan khususnya dengan Bappenas. Tetapi nanti eksekusinya memang dieksekusi oleh Kementerian PUPR. Ini sebagai bagian dari respon pemerintah untuk menyelesaikan problem-problem di jalan. Kemudian tadi yang untuk saya mohon perkenan dan izinkan nanti Bu Dirjen Cipta Karya juga menambahkan karena ada pertanyaan spesifik tentang Evan yang akan budi dan syukur kita ke Tuhan Yang Maha Kuasa.